House That Jack Built bercerita mengenai kehidupan seorang psikopat sejati bernama Jack. Dalam kesehariannya, Jack adalah seorang arsitek, tapi ia memiliki kehidupan ganda sebagai pembunuh berantai yang telah menewaskan sebanyak 60 korban. The House That Jack Built dibagi dalam beberapa babak. Bagian pertama adalah prolog, di mana kita diperkenalkan dengan karakter Jack sebagai narator utama. Lewat narasinya, Jack bercerita mengenai kisah hidupnya pada seorang lawan bicara bernama Firch, yang sosoknya tidak akan kita lihat hingga di babak terakhir. Jack dan Firch layaknya dua orang yang sedang mengobrol dan berdiskusi tentang banyak hal, dan kita hanya bisa mendengar semua itu dalam bentuk suara saja. Sambil Jack dan Firch mengobrol, layar dipenuhi dengan imaji-imaji yang menggambarkan hal-hal yang sedang mereka diskusikan. Topik utama obrolan mereka adalah soal pembunuhan-pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Jack dan alasan mengapa Jack melakukan semua perbuatan keji tersebut. Dialog mereka kemudian menjadi semacam pengakuan sesumbar dari seorang psikopat yang tidak memiliki rasa empati dan selalu merasa benar dalam setiap tindakannya. Maka dimulailah film The House That Jack Built. Film diawali di insiden pertama di mana Jack mengendarai sebuah mobil yang berwarna merah. Saat sedang di perjalanan, Jack bertemu seorang gadis dan nampaknya gadis itu sedang mengalami masalah dengan dongkraknya. Lalu, gadis itu berusaha untuk meminjam dongkrak kepada Jack. Namun, Jack tidak memilikinya. Jack pun memberi saran untuk ke bengkel besi yang jaraknya 8 km dari situ. Lalu, si gadis itu memohon untuk mengantarnya ke bengkel bersih. Akhirnya, Jack pun mengantarkannya. Di sepanjang perjalanan, gadis itu berbicara tentang pembunuh berantai. Dan sampailah mereka di tukang besi. Singkat cerita, tukang besi itu memperbaiki dongkrak yang rusak. Setelah itu, gadis ini meminta Jack untuk mengantarkannya lagi ke mobilnya. Lalu, Jack pun mau dan mengantarkannya lagi ke mobil si gadis itu. Pada saat sampai, Jack berusaha untuk memperbaiki mobil itu dengan dongkrak. Namun sayang, dongkraknya rusak saat Jack memperbaikinya. Lalu Jack sudah muak dan ingin pergi dari si gadis itu. Namun, gadis ini memohon untuk mengantarkannya lagi ke bengkel besi. Jack mau gak mau mengantarkannya lagi untuk terakhir kalinya. Saat di perjalanan, si gadis itu bercerita tentang pembunuh berantai. Jack mulai muak. Masalahnya, setiap bersama gadis ini, ia terus berbicara tentang pembunuh berantai. Pada suatu ketika, gadis ini mengatakan bahwa Jack tidak akan pantas menjadi pembunuh berantai karena ia terlalu pengecut. Jack yang merasa tersinggung, ia pun sudah kehilangan kesabaran dan ia memberhentikan mobilnya. Lalu Jack mengambil dongkrak di sampingnya dan memukuli tepat di kepala sang gadis itu. Dan gadis itu tewas seketika. Lalu Jack membawa mayat itu ke ruangan pendingin. Dan Jack juga memindahkan mobil si gadis itu ke hutan untuk menutupi jejaknya. Setelah itu, insiden kedua pun tiba. Saat itu, Jack sedang memperhatikan emak-emak yang sedang jalan sendirian. Emak-emak itu menuju ke salah satu rumah di mana mungkin itu rumahnya. Jack pun mengikutinya dan Jack menghampiri rumahnya. Jack yang berpura-pura sebagai polisi, ia ingin mengecek salah satu barang yang si emak-emak ini beli. Dengan alasan ia tidak mau ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Si emak-emak ini pun bingung dengan kelakuan Jack ini. Dan wanita itu meminta untuk memperlihatkan lencana yang biasanya dipakai polisi. Namun Jack beralasan ia tidak membawanya. Dan wanita ini semakin curiga kepada Jack. Jack pun mengakui bahwa ia bukan seorang polisi. Lalu Jack dengan lancangnya ia mengakui dirinya adalah agen asuransi. Jack menawarkan kenaikan uang pensiun kepada wanita itu. Singkat kata, wanita itu mau dan Jack berhasil memasuki rumahnya. Saat di dalam rumah, Jack bertingkah aneh. Wanita ini yang tadinya setuju malah jadi curiga dengan perkataan Jack saat di dalam rumah.
Saat wanita ini berjalan ke salah satu ruangan, Jack menariknya dan mencekiknya hingga sekarat. Saat sekarat, Jack memberikan minuman. Saya tidak tahu itu minuman apa. Lalu Jack mencekiknya lagi sampai meninggal. Seketika wanita itu pun meninggal. Lalu Jack menempatkan wanita itu ke sofa dan mengambil kamera. Pada saat itu Jack memfotonya. Setelah itu Jack menyelimuti mayat si wanita malang itu dan membawanya keluar rumah. Dan Jack membersihkan rumahnya untuk menutupi jejak. Akhirnya Jack pun kembali ke mobilnya. Saat itu penyakit OCD Jack pun kambuh. OCD adalah penyakit gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Jack pun bolak-balik ke rumah itu untuk mengecek apakah ada darah yang masih tersisa atau barang-barang lain yang berantakan. Saat Jack bolak-balik untuk mengeceknya, ada suara mobil polisi yang menghampiri rumah wanita malang ini. Jack pun bertemu polisi itu, dan polisi itu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jack. Jack beralasan bahwa ia adalah temannya, dan ia sudah menunggu wanita itu selama 2 jam. Dan Jack mengetuk pintunya, namun wanita itu tidak menjawab. Polisi itu juga mengecek ke dalam rumah wanita itu. Saat polisi masuk ke dalam rumah, Jack bergegas pergi dan mayatnya diikat di belakang mobil. Lalu Jack menyeret mayat itu, sampai kepala dari mayat itu hanya tersisa setengah. Dan sampailah Jack ke ruangannya. Karena Jack menyeret mayat itu, ia membuat jejak darah sampai ke tempatnya. Jack yang merasa panik, tiba-tiba berapa beruntungnya Jack pada saat itu turun hujan yang cukup deras. Hujan itu menutupi semua jejak si Jack, sehingga ia tidak akan ketahuan oleh polisi. Di dalam ruangannya, Jack menemukan pintu yang tidak bisa dia buka, dan scan pun berpindah. Jack pada saat itu sedang bertemu seorang gadis. Lalu Jack mencekiknya sampai meninggal. Gak sampai situ aja, Jack juga menabrak seseorang dengan sengaja. Lalu ia mengumpulkan 2 mayat itu dan mengambil foto mayat itu, dan Jack mengira itu adalah karya seni. Kita bisa lihat betapa kejinya si Jack ini. Setelah itu, insiden ketiga pun tiba. Saat itu kita bisa lihat bahwa Jack sudah memiliki keluarga. Di situ, Jack dan keluarganya mungkin sedang berlibur. Jack membawa senapan dan mengajari anaknya bagaimana cara menembak. Namun tiba-tiba Jack malah memburu keluarganya sendiri. Ia menembaki kaki anaknya dan menembaki kepala anak yang satunya, dan Jack juga menembaki istrinya. Lalu ia mengumpulkan burung gagak yang sangat banyak dan mengumpulkannya bersama keluarganya yang sudah ia tembak. Gak sampai situ aja, Jack membawa mayat-mayatnya ke ruangan pendingin, di mana Jack mengumpulkan hasil buruannya. Di sana Jack membuat salah satu mayat anaknya dibuat tersenyum. Lalu insiden keempat pun terjadi. Jack bertemu salah satu gadis yang mungkin temannya. Jack dan gadis itu mengobrol dan minum-minum. Dan Jack juga menggambar pola di salah satu tubuh si gadis itu. Saat mengobrol, Jack mengakui bahwa ia telah membunuh 60 orang. Gadis itu pun terkejut dan ia langsung keluar rumah. Di depan rumah ada satu polisi. Lalu gadis itu menghampiri polisi itu dan meminta tolong kepada polisi itu. Namun polisi ini cuek karena si polisi mengira si gadis sedang mabuk karena dia sempat minum-minum tadi. Lalu Jack membawa si gadis ke dalam rumahnya dan mengikat gadis itu dengan kabel. Lalu Jack merobek kulitnya si gadis dan membuat dompet dari kulit si gadis. Wow. Dan sampailah ke insiden terakhir, yaitu insiden kelima. Jack pada saat itu menculik salah satu tentara lalu meletakkannya di ruangan dia. Ternyata dia sudah mengumpulkan 5 orang untuk ditembak menggunakan 1 peluru, di mana pelurunya itu akan menembus 5 kepala orang itu. Namun ia membeli peluru yang salah. Akhirnya Jack membeli ke rekan dia. Namun rekannya itu sudah tahu bahwa si Jack ini adalah pembunuh berantai. Temannya pun menelpon polisi berharap si Jack bisa tertangkap. Tapi
Jack melawan temannya sendiri dan Jack berhasil mengambil peluru yang ia inginkan. Singkat cerita, Jack pun kembali ke ruangannya dan berniat untuk menembaki 5 orang tersebut. Saat Jack ingin menembak, ia merasa jarak antara 5 orang itu terlalu dekat dan Jack pun membuka pintu yang selama ini tidak bisa dibuka olehnya. Pintu itu dibuka, lalu di dalam sana ada satu orang yang bernama Firth. Firth ini adalah orang yang berbicara bersama Jack selama film berlangsung. Dan ternyata Firth mengikutinya, namun Jack tidak mengetahui Firth itu. Lalu Firth mengobrol bersama Jack tentang impian Jack, yaitu membangun rumahnya sendiri. Jack sudah mencobanya dan kayaknya bangunannya itu gagal, lalu dirobohkan. Sampai pada akhirnya Jack membangun rumah menggunakan mayat-mayat yang ia kumpulkan di ruangan pendingin itu. Ia pun membuat rumah menggunakan mayat-mayat itu dan jadilah rumah kecil yang tidak layak huni. Setelah itu, Firth memasuki rumahnya itu. Ia pergi ke bawah, di mana ada lubang yang menuju ke bawah. Jack pun mengikutinya dan masuk ke lubang itu. Lalu Firth dan Jack menjelajahi jalan itu. Ia terus berjalan sampai di mana Jack dan Firth ini menaiki sebuah kapal. Di mana di sekitar kapal itu ada orang di sekitarnya. Lalu Jack dibawa ke salah satu tempat di mana ia melihat orang-orang sawah sedang menggaruk rumput. Seketika Jack mengingat orang-orang yang ia bunuh. Setelah itu Jack dan Firth melanjutkan perjalanan. Ia terus turun ke bawah dan sampailah Jack dan Firth ini ke salah satu jembatan, di mana jembatan itu terlihat seperti Shiratal Mustaqim. Jack bertanya, "Apa yang ada di seberang sana?" Firth menjawab, "Itu adalah tangga menuju surga." Jack pun berpisah dengan Firth dan Jack berusaha menyeberanginya melewati pinggir. Namun, pada saat di pertengahan jalan, Jack terpeleset dan jatuh ke lava yang sangat panas itu.